Ayo kita bikin ikan panggang yang rasanya enak, dijamin semua suka. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masakan Om Not mau berbagi resep cara membuat resep ikan panggang yang rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, di sini sudah Om Not siapkan bahan utamanya ikan nila sebanyak 2 ekor. Boleh menggunakan ikan mujair atau ikan emas ataupun ikan bawal atau ikan tawar ya, teman-teman. Nah, di sini lanjut ya, aku mau cuci sampai bersih terlebih dahulu untuk ikan nilanya. Karena di sini paling penting teman-teman, untuk mencuci ikan nilanya harus sampai benar-benar bersih. Terutama di bagian perut atau di bagian kepalanya. Jadi kita benar-benar cuci sampai bersih. Dikhawatirkan masih ada rasa-rasa pahit yang masih tertinggal. Karena ikan seperti ini kalau tidak dicuci bersih di bagian perutnya akan mempengaruhi dari rasa yang tidak terlalu enak ya. Nah, kalau sudah dicuci bersih, nanti untuk dibikin masakan apapun jadi lebih enak. Nah, buat teman-teman atau bunda-bunda, perhatikan ya cara membuat ikan panggang. Tentunya nanti kita kasih resep bumbu olesnya, bumbu yang nanti mantap banget meresap sampai ke dalam dagingnya, sampai ke tulang-tulang. Bahkan salah satu ide masakan ikan panggang untuk kumpul keluarga ataupun nanti malam tahun baruan ataupun di saat bersama keluarga kecil. Nah, untuk ikannya sudah dicuci bersih. Lanjut kita beri perasan jeruk nipis. Untuk bagian sisi atasnya kita lumuri secara merata. Kemudian untuk sisi bagian bawahnya juga sama ya. Kita beri perasan jeruk nipis termasuk dalam-dalamnya seperti ini. Ini salah satu untuk mengurangi dari bau amis untuk ikannya. Nah, kita lumuri secara merata. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ditutup dulu. Nah, di sini saatnya kita mau bikin racikan bumbu untuk bumbu panggangnya teman-teman, atau bumbu bakaran atau bumbu oles. Nah, jadi ini sama ya. Pertama-tama di sini aku mau siapkan untuk bawang putih dan bawang merah. Ini kita kupas terlebih dahulu sebagai bumbu dasar atau bumbu utamanya. Semua perbumbuan ini akan kita satukan dalam satu wadah, termasuk ada cabai rawit merah nanti kita gunakan. Kemudian nanti ada cabai merah keriting juga sebagai rasa pedasnya, 2 kombinasi dari cabai ya. Semua perbumbuan ini wajib banget dicuci sampai bersih teman-teman. Dikhawatirkan takutnya masih ada semprotan pestisida yang masih menempel. Nah, ini aku melakukan pencucian untuk yang kedua kalinya, lebih memastikan untuk kebersihan dari semua bumbu. Nah, ini dia teman-teman semua bumbu yang harus kita siapkan. Diantaranya ada bawang putih 3 siung, bawang merah 6 buah, kemiri 2 buah, cabai rawit merah 5 buah, cabai merah keriting sebanyak 8 buah. Saatnya kita eksekusi satu persatu. Pertama-tama aku mau potong-potong bawang putih terlebih dahulu. Kita potong-potong diperkecil seperti ini. Kemudian lanjut untuk bawang merahnya juga sama, dipotong-potong. Dipotong diperkecil juga ya, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kemudian untuk kemirinya kita belah menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk cabai rawit merahnya juga sama ya, dipotong-potong diperkecil seperti ini. Dan cabai merah keriting juga sama, kita potong-potong diperkecil seperti ini. Ini nanti gunanya supaya lebih mempermudah untuk dihaluskan dalam blender teman-teman. Untuk kita bikin bumbu olesan ikan panggangnya. Kemudian siapkan blender, masukkan bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri, cabai rawit merah, cabai merah keriting. Tambahkan garam setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk 1 sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh. Kemudian tambahkan air secukupnya untuk membantu proses mempermudah dihaluskan dalam blender. Haluskan ya sampai benar-benar halus, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini. Kemudian siapkan wajan, tuangkan minyak sayur untuk menumis. Setelah panas,
masukkan bumbu halus yang kita blender tadi. Nah, di tahapan seperti ini paling penting teman-teman, kita masak bumbunya sampai benar-benar matang. Diaduk-aduk ya, didiamkan sesaat, kemudian diaduk-aduk kembali supaya bumbunya nanti matang pecah minyak ya. Diaduk-aduk terus teman-teman. Pastikan bumbunya nanti pecah minyak, benar-benar matang. Kemudian tambahkan air 50 ml, sedikit saja jangan terlalu banyak. Gula merah 1 sendok makan, tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian ini aku tambahkan kecap manis sebanyak 5 sendok makan teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, akan kita bikin bumbu bakaran atau bumbu panggang, bumbu oles untuk kita bikin ikan panggang. Tambahkan kaldu bubuk ayam setengah sendok teh lagi karena ini sudah dites rasa tadi kurang gurih ya. Nah, segini sudah cukup untuk menambahkan penyedapnya. Tinggal kita aduk-aduk, masak sampai bumbunya tercampur merata dan matang. Ini aja udah wangi banget teman-teman untuk bumbu olesan atau bumbu bakar ikan panggang. Nah, saatnya kita masukkan ikannya, ikan nilanya kita langsung masukkan ke dalam wajan teman-teman. Tetap gunakan api sedang, kemudian kita aduk-aduk kembali seperti ini untuk langsung dicampurkan dengan bumbu bakaran atau bumbu panggang. Nah, campurkan ya sampai merata teman-teman. Didiamkan sesaat supaya bumbunya meresap dengan perlahan. Ini kita masak sebentar ya, bukan dimasak sampai matang teman-teman. Nah, diaduk-aduk lagi, dibolak-balik seperti ini untuk memastikan bumbunya lebih meresap ke dalam ikan. Nah, segini sudah cukup, tempatkan ke dalam loyang open ya. Kemudian ini bumbunya kita lumuri lagi sampai habis di wajannya. Nanti kita mau bikin ikan panggangnya menggunakan bakaran atau panggang open. Kemudian masukkan ke dalam oven. Ovennya sudah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit teman-teman. Ini langsung kita masukkan, kemudian tutup dan nyalakan timernya. Panggang ikan dalam oven timer selama 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah ya teman-teman. Nah, kita saatnya panggang ikannya menggunakan oven. Oh ya, untuk metode panggang ikan seperti ini juga bisa menggunakan teflon ya. Kalau kalian tidak punya oven di rumah, tinggal kalian bakar dan bolak-balik menggunakan teflon menggunakan api kecil. Nah, ini kita tunggu sampai timernya 25 menit sampai ovennya mati sendiri nanti. Ini aja aromanya udah wangi banget teman-teman. Sudah menyebar ke dalam satu ruangan. Bumbu bakaran atau bumbu panggang seperti ini rekomendasi banget buat panggang ikan atau panggang ayam karena resep bumbunya itu lebih mantap teman-teman. Kita tunggu ya sampai ovennya benar-benar mati nanti untuk kita bikin ikan panggang yang enak. Pokoknya ini mantap banget teman-teman. Bumbunya meresap sampai ke dalam, sampai ke tulang-tulangnya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Masakan Om Not, boleh minta dukungannya ya teman-teman dengan cara di like, di subscribe, dan di komen juga boleh. Dan juga di share di media sosial kalian supaya teman-teman lainnya juga bisa dapat mengetahui adanya Masakan Om Not. Nah, ini sebentar lagi ovennya mau mati teman-teman. Timer selama 25 menit sudah tiba. Nah, segini sudah cukup ya. Ikan panggangnya sudah matang, tinggal kita buka perlahan. Jangan lupa menggunakan capitan dan sarung tangan supaya lebih aman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Ikan panggang kita sudah jadi dan ini rekomendasi banget buat menu acara malam tahun baru atau kumpul keluarga. Nah, tinggal kita sajikan ya ke dalam piring. Dan ini dia ikan panggang siap disajikan yang rasanya enak banget. Pokoknya ini rekomendasi banget buat kalian coba di rumah. Cara memanggang di teflon juga sama ya teman-teman, tinggal kalian bolak-balik dan oles menggunakan bumbu olesan yang saya kasih resepnya. Tinggal kalian ikutin aja langkah-langkah step by stepnya dari awal sampai akhir cara membuat ikan panggang.
Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.